Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, Rasul Paulus berkata bahwa kita sudah mati dan hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dalam Kolose pasal 3 ayat yang ketiga. Di bagian lain, Paulus juga mengatakan, seakan-akan kamu masih ada di bumi. Mestinya hati kamu sudah dipindahkan di dalam kerajaan surga. Saudara, mesti kita harus bertumbuh terus di dalam kebenaran firman. Ya, cara berpikir kita diubah, pemahaman kita mengenai hidup diubah, selera jiwa kita yang tadi terarah kepada dunia ini mulai beralih ke surga, ya. Nah, ada satu fase di mana saudara akan merasa, kok aku seperti ada di tempat yang asing. Jadi sementara saudara menghayati kehidupan sebagai anak Allah yang memindahkan hati di surga, dalam kehidupan keseharian saudara akan merasa asing. Selain merasa sepi, Anda makin tidak punya banyak teman, ya, makin sedikit teman saudara, bahkan hampir-hampir tidak ada, karena rasa-rasanya makin sulit menemukan orang yang cocok dengan cara Anda berpikir. Pemahaman hidup saudara yang sekarang sudah diubahkan itu. Lalu seiring dengan itu, selera jiwa saudara berubah. Kalau dulu menyukai beberapa hobi, kesenangan-kesenangan bersama-sama dengan banyak orang, lalu sekarang Anda sudah tidak lagi berselera untuk hal-hal tersebut. Anda merasa sebagai orang asing di bumi. Dan itu tanda saudara menjadi anak Allah. Itu tanda saudara menjadi anak Allah. Saudara, itu tanda. Itu gejala. Jadi menjadi anak Allah yang benar, yang memindahkan hati ke dalam kerajaan surga, itu akan ditandai dengan hal-hal semacam itu. Tentu saya bukan hanya bisa berbicara, tentu saya mengalami. Melihat kebiasaan-kebiasaan kita dulu, ya, yang tidak patut, kita malu, saudara. Kita benci, kita muak, saudara. Ya, bukan karena kita takut dihukum, dikutuk Tuhan atau malu, tapi kita menjadi resisten, kita reject, kita menolak. Dan kita mulai berpikir, mengapa kita bisa melakukan hal-hal yang bodoh waktu itu. Nah, perubahan-perubahan seperti ini hendaknya terus terjadi atau berlangsung. Dan itulah yang bisa digambarkan dengan kalimat, bawaku terbang tinggi menuju kemuliaan-Mu, ya Allah. Nah, saudara, kalau sudah merasa sebagai orang asing di bumi ini, nanti saudara akan memiliki hati yang limpah terhadap sesama. Kita rindu orang lain juga diubah. Bagaimana mereka juga bisa fokus ke langit baru, bumi baru. Bagaimana orang-orang di sekitar kita bisa benar-benar kita arahkan untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan ini satu hal yang memang sulit, saudaraku. Ya, kadang-kadang orang dekat sendiri belum tentu bisa kita bawa. Keluarga sendiri belum tentu bisa kita bawa. Karena di sini dibutuhkan tekad individu untuk benar-benar memilih Tuhan. Dan tentu sebelum memilih Dia, seperti yang saya kemukakan kemarin, harus diubah cara berpikirnya. Mendengar firman dengan tekun, berdoa dengan tekun,
merasakan atmosfer hadirat Allah setiap berdoa. Itu membuat perubahan di dalam kejiwaan kita, membuat perubahan di dalam roh kita. Pemahaman kita yang lengkap, lebih utuh mengenai kehidupan, berdasarkan kebenaran, lalu kita rela melepaskan semua ikatan-ikatan dan belenggu-belenggu. Sampai kita bisa merasakan, saudaraku, kehausan akan Allah. Nah, tidak banyak orang yang memiliki ketekunan seperti ini. Ya, berbahagia saudara yang tekun. Terus ikut doa pagi, ikut mendengar suara kebenaran, supaya cara berpikir saudara diubah, mindset saudara diubah, pemahaman saudara mengenai hidup diubah. Anda rela meninggalkan ikatan-ikatan dunia. Kita harus meninggalkan itu. Sebab bukan Tuhan yang melakukannya, kita yang melakukannya. Selera jiwa kita diubah. Akhirnya kita bisa memindahkan hati kita di kerajaan surga. Kita menjadi seperti orang asing di bumi. Anda akan berkata, aku kok aneh ya. Aku kok jadi seperti aneh ya. Teman makin sedikit. Tidak punya banyak kesenangan-kesenangan. Tapi hati saudara limpah untuk membawa orang lain mengenal kebenaran. Bukan hanya menjadi orang Kristen. Ya, percuma jadi Kristen, tapi tidak hidup di dalam kebenaran. Percuma. Ya, saudara, bukan hanya membidik orang non-Kristen jadi Kristen. Bukan hanya membidik orang yang tidak bergereja jadi ke gereja. Bukan. Hidup saudara memancarkan keagungan, kemuliaan anak-anak Allah. Supaya mereka juga menjadi anak-anak Allah yang mengalami pengalaman yang sama seperti yang kita alami. Nah, sebaliknya nanti suatu saat ketika Anda ada di suatu tempat di mana semua orang hanya berpikir perkara-perkara dunia. Yang dipercakapkan hanya mode baju, merek mobil, tempat wisata. Anda menjadi sangat tidak betah di situ. Saudara berkata dalam hati, aku ada di tempat yang salah ini. Nah, disitulah kerinduan saudara pulang ke rumah Bapa akan menjadi kuat. Disitulah kita menghayati dunia bukan rumah kita. Saudara, mungkin terkesan menjadi sombong, terkesan kita eksklusif, terkesan kita seperti memiliki superiority, tapi kenyataannya memang demikian. Saya mengajak semua pecinta suara kebenaran, semua peserta doa pagi ini untuk sungguh-sungguh lebih ekstrim, lebih fanatik mencari Tuhan. Sampai kita bisa memindahkan hati kita di kerajaan surga. Sampai kita bisa merasakan sungguh-sungguh dunia bukan rumah kita. Sampai kita sungguh-sungguh terlepas dari ikatan-ikatan dunia. Bisa hidup dalam kesucian, kekudusan, tak bercacat, tak bercela. Itu semua keniscayaan, bukan suatu hal yang mustahil. Saudara tidak akan suka berdebat-debat dengan orang. Ya, kalau orang punya pandangan A, ya sudah silahkan. Sudah tidak akan mau berkelahi untuk perbedaan-perbedaan pendapat. Anda tidak akan mencari panggung, panjat sosial, tidak akan gila hormat. Anda disakiti, orang juga tidak akan membalas menyakiti. Anda dibully, Anda tidak akan membalas bullying orang. Anda difitnah pun Anda tidak akan memperbaiki nama baik Anda. Anda tahu bahwa hidup ini sementara. Dan kita menunggu kekekalan. Ya, Engkaulah kekuatanku, ku kan melihat. Ku kan melihat kemuliaan-Mu, Elohim Yahweh pembelaku.
saudara angkat tangan, mau katakan, ku kan melihat kemuliaan-Mu, Elohim Yahweh pembelaku. Masih orang kata siap nyata terbukti kesetiaan-Mu, Kau selalu menyertai-Ku, Kau selalu menyertai kami Tuhan, Kau selalu menyertai-Ku. Bapa, terima kasih untuk doa pagi yang diberkati oleh tangan-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.